Rakyat akan menjadi korban kalau perang ini menjadi perang terbuka dan mengerahkan para prajurit. Jadi, siapa yang akan berperang, Raya Prabu? Saya pribadi, Kakang Batik Madrim, dan Suliwa. Kami sama sekali tidak melihat ada tanda-tanda pendekar Sudawirat pernah melakukan hal-hal tercela seperti yang Tuan ceritakan. Dia menyesali semua perbuatan yang pernah dia lakukan selama ini. Dia sering cerita pada saya bahwa dia sangat ingin menjadi orang baik. Tapi selama ini katanya tidak pernah ada orang yang mau membimbingnya. Di episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Batik Madrim dan Suliwah telah mengunjungi dan melihat langsung keberadaan rombongan Prabu Jayadipa di tepian hutan Malwapati. Setelah mengetahui keadaan Prabu Jayadipa dan dirinya merasa perlu untuk membantu mereka, akhirnya Batik Madrim pun memperbolehkan sang Prabu bersama rombongannya untuk tinggal sementara di kawasan hutan Malwapati. Setelah kepulangannya ke Malwapati, Batik Madrim pun menceritakan semuanya kepada Prabu Angling Darma, termasuk tentang keberadaan Bahadur dan Kasmala yang ternyata telah bergabung dengan Prabu Mahesa Tunggal di kerajaan Sawopitu. Kasmala dan gurunya itu bergabung dengan raja baru dari negeri Sawopitu. Apa yang kita duga ternyata tepat. Tukang bikin onar memang selalu lebih suka memilih tempat yang sedang ribut. Kemudian Batik Madrim juga menceritakan tentang Sudawirat yang membantu Prabu Jayadipa dengan ikhlas tanpa meminta upah sepeser pun. Angling Darma pun menjadi ragu bagaimana bisa manusia yang dulunya sangat keji tersebut bisa berubah menjadi berbelas kasihan seperti itu. Batik Madrim pun berpendapat bahwa mungkin juga Sudawirat bisa berubah karena berselisih paham dengan Durgandini sehingga ia menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya. Aneh. Apakah sifat buruk seperti itu bisa berubah? Itulah yang membuat saya menjadi ragu. Mungkin juga dia berselisih paham dengan Durgandini, kemudian menyadari kejahatan gurunya itu. Di sebuah hutan di lereng Gunung Ciremai, Sudawirat dan Uyut Sawega terlihat sedang mencari jamur untuk keperluan pangan mereka. Di sana, Sudawirat juga sedang menceritakan dilema besar yang sedang ia hadapi kepada Uyut Sawega, bahwa ia merasa perlu kembali bergabung dan membantu Prabu Jayadipa. Namun di lain sisi, ia pun takut kalau hanya gara-gara dirinya ada di rombongan Prabu Jayadipa, maka Malwapati akan menolak untuk memberikan bantuan kepada Prabu Jayadipa. Saya tidak mau kalau hanya gara-gara saya, Prabu Angling Darma tidak mengizinkan mereka tinggal dan mengusir mereka dari Malwapati. Kasihan mereka, Uyut. Kasihan. Wirat, kamu yakin? Kalau kamu tidak bersama Raja Pelarian itu, maka Prabu Malwapati itu pasti akan mendukungnya, hah? Kita kembali lagi ke Malwapati, di mana Prabu Angling Darma pun sedang membicarakan tentang perseteruan di Sawopitu antara Prabu Jayadipa dan Mahesa Tunggal bersama Batik Madrim, Suliwa dan Senopati Prabaskara. Mereka tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Akan tetapi, karena Prabu Mahesa Tunggal melindungi dan bekerja sama dengan Bahadur dan Kasmala, maka Prabu Angling Darma pun memutuskan untuk membantu Prabu Jayadipa. Kita tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi karena Raja Mahesa Tunggal bekerja sama dengan kedua tukang sihir itu, maka kita tidak bisa diam saja. Batik Madrim pun kemudian mengusulkan supaya lebih baik mereka mengundang Prabu Jayadipa ke istana Malwapati yang berstatus sebagai tamu negara. Karena bagaimanapun juga Prabu Jayadipa tetaplah seorang raja walaupun sedang tersingkir. Mereka itu pantas mendapat kehormatan sebagai raja, meskipun mereka sedang tersingkir. Ya, undang saja mereka. Setelah itu, Prabu Jayadipa pun langsung diundang ke istana Malwapati dan disambut dengan hawa penuh persahabatan dari Prabu Angling Darma serta yang lainnya. Setelah berbasa-basi sebentar, Prabu Angling Darma pun menyampaikan bahwa dirinya akan membantu Prabu Jayadipa untuk merebut kembali singgasana Sawopitu yang sebenarnya adalah milik dan hak Prabu Jayadipa sendiri. Terutama karena ada Bahadur dan Kasmala sebagai musuh besar Malwapati yang tengah bekerja sama dengan Prabu Mahesa Tunggal di Sawopitu.
apalagi Bahadur dan Ki Kasmala, ikut terlibat dalam pendudukan ini. Tugas saya memang memerangi angkara murka. Untuk itu izinkan saya membantu. Akan saya serahkan semua sisa pasukan saya pada Rai Prabu. Prabu Jayadipa serta yang lainnya pun merasa sangat senang mendengar pernyataan dari Prabu Anglingdarma tersebut. Mereka dengan semangat yang berapi-api pun sangat mendukung dan menyatakan kesediaannya untuk ikut bertempur sekuat tenaga demi kebenaran yang mereka perjuangkan. Namun, sebagai raja yang sangat bijaksana dan peduli akan nasib rakyatnya, maka Prabu Anglingdarma pun menjelaskan bahwa perang yang akan dilakukannya bukanlah perang terbuka yang melibatkan banyak prajurit apalagi rakyat. Saya tidak ingin perang ini menjadi perang besar-besaran antara Malwapati dengan Prabu Mahesa Tunggal dan bala tentaranya. Rakyat akan menjadi korban kalau perang ini menjadi perang terbuka dan mengerahkan para prajurit. Jadi, siapa yang akan berperang, Rai Prabu? Saya pribadi, Kakang Batik Madrim, dan Suliwa. Di malam harinya, Anglingdarma pun memohon petunjuk dan pertolongan kepada sang dewata tentang bagaimana cara menundukkan Bahadur dan Kasmala sehingga mereka bisa berhenti menabur angkara murka di muka bumi, terutama di Malwapati. Dewata pun langsung mengabulkan permintaan Prabu Anglingdarma, yaitu dengan memberikan penjara langit kepada Prabu Anglingdarma yang berguna untuk memenjarakan para tukang sihir tersebut di langit tanpa bintang. Terima kasih Dewata. Keesokan harinya, Anglingdarma pun membeberkan rencana penyerangan ke Sawapitu yang akan dilakukannya bersama Patih Batik Madrim dan Suliwah. Ia pun berencana untuk membuat kekacauan di Kedaton Sawapitu guna memancing Bahadur dan Kasmala keluar. Baru setelah itu, ia akan melakukan sesuatu untuk menundukkan mereka berdua. Namun Batik Madrim pun masih bingung apa yang harus mereka lakukan untuk menghancurkan para penyihir jahat tersebut. Anglingdarma pun kemudian memamerkan penjara langit yang didapatnya langsung dari tangan dewa, sehingga membuat Batik Madrim dan Suliwah merasa kaget dan takjub karena sejatinya yang memiliki penjara langit hanyalah para dewata. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan dua orang penyihir itu? Tarik keluar kedua penyihir itu dari Sawapitu. Buang mereka keluar jagat. Aku sudah memiliki penjara langit. Bagaimana? Di Sawapitu, terlihat pria mitra datang lagi bersama istrinya setelah diusir dengan paksa oleh Prabu Mahesa Tunggal karena permintaan dari Bahadur yang telah mengancamnya. Pria mitra pun menyampaikan maksud utama dari kedatangannya ke Sawapitu, yaitu untuk melanjutkan pertarungannya melawan Bahadur dan Kasmala. Saya datang ke sini terutama untuk melanjutkan pertarungan saya yang belum selesai dengan Bahadur dan Kasmala. Setelah menanyakan keberadaan Bahadur, tiba-tiba makhluk iblis suruhan Bahadur pun muncul dan segera menyeret pria mitra untuk dibawa ke hadapan Bahadur. Di lain sisi, terlihat Prabu Anglingdarma, Batik Madrim dan Suliwah pun telah hadir di tempat tersebut. Anglingdarma pun menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Kandapati, Ya, lihat. Kelihatannya mereka sudah mau mulai. Pria mitra pun segera memulai pertarungannya melawan siluman suruhan Bahadur dan Kasmala, sedangkan istrinya Padmasari hanya sebagai penonton saja. Setelah makhluk sihir bisa dikalahkan dengan mudah oleh pria mitra, Bahadur pun langsung menyerang pria mitra. Namun terlihat jelas untuk ilmu kanuragan, pria mitra jauh lebih unggul dibanding Bahadur. Ketika Bahadur akan mengeluarkan siluman perutnya, pria mitra pun dengan mudah mematahkannya dengan racun, sehingga Bahadur dan Kasmala akhirnya mengeluarkan sihir andalannya dengan membuat beberapa kembaran mereka untuk menghadapi pria mitra yang telah dibantu oleh Padmasari.
Melihat Bahadur dan Kasmala bermaksud pergi ke arah Kedaton, Angling Dharma pun merasa bahwa itulah kesempatan yang ditunggu-tunggunya. Ia pun memerintahkan kepada Suliwah untuk diam di tempat tersebut sembari menonton akhir dari kelanjutan pertarungan pria mitra tersebut. Sedangkan Prabu Angling Dharma sendiri dan Batik Madrim segera mengejar Bahadur dan Kasmala ke arah Kedaton. Suliwah pun kemudian masih asyik melihat pertarungan pria mitra dan Padmasari yang sebenarnya hanyalah melawan sihir Bahadur dan bukan manusia aslinya. Nah, ini kesempatan yang kita tunggu. Ya, Mereka lari ke arah Kedaton. Suliwah, tunggu di sini. iya Gusti. Lihat akhir dari perkelahian mereka. Baik Gusti. Kanapati, Ya, mari ikut saya. baik. Di Kedaton Sawipitu, Bahadur dan Kasmala yang merasa telah diadu domba oleh Prabu Mahesa Tunggal pun akhirnya marah dan mereka bermaksud membakar Kedaton tersebut beserta penghuninya. Namun, ketika Bahadur mencoba untuk membakar dengan api sihirnya, tiba-tiba saja muncul petir disertai hujan yang akhirnya membuat api Bahadur kalah dan tidak mampu membakar Kedaton tersebut. Bahadur pun menjadi sangat kaget melihat kenyataan tersebut. Apalagi tak lama berselang setelah itu, Angling Dharma dan Batik Madrim pun tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Yang pastinya, Angling Dharma lah yang membuat apinya tidak mampu untuk membakar tempat tersebut. Kurang ajar. Angling Dharma. Kemudian Prabu Angling Dharma terlibat perang mulut dengan Bahadur yang akhirnya Prabu Angling Dharma pun mengancam Bahadur untuk memenjarakannya di penjara langit. Namun Bahadur pun malah menghina Prabu Angling Dharma karena ia merasa bahwa penjara langit hanyalah milik para dewa, bukan manusia seperti Angling Dharma. Nyah kamu, atau kuhantar kamu ke penjara langit. Oh? Hanya dewa yang mempunyai penjara langit. Hah? Hei, dengan sihirku, aku mampu menciptakan sapu halilintar yang dapat mengantarmu keluar angkasa. Ketika Bahadur akan mengeluarkan sihir sapu halilintarnya, Angling Dharma pun segera mengeluarkan penjara langitnya yang kemudian membuat Bahadur dan Kasmala kaget bukan main karena mereka berdua sama sekali tidak menyangka bahwa Prabu Angling Dharma mampu mendatangkan penjara langit tersebut. Mereka pun akhirnya terseret ke dalam penjara langit milik para dewa tersebut. Dan penjara langit tersebut pun terbang ke langit tanpa bintang, disertai lolongan Bahadur dan Kasmala. Penjara langit. Awas kau Angling Dharma, tunggu pembalasanku. Awas kau Angling Dharma, kami akan kembali lagi untuk menghancurkan negerimu. Ya, akhirnya Bahadur dan Kasmala terkena karmanya. Kejahatan mereka membuat mereka terjerumus ke dalam penjara langit yang langsung mengantarkan mereka keluar angkasa di antara langit tanpa bintang. Sementara itu, pria mitra dan Padmasari yang masih bertarung melawan sihir Bahadur pun menjadi bingung karena tiba-tiba Bahadur dan Kasmala yang mereka hadapi berubah menjadi pot tanaman hias Kedaton. Sedangkan Prabu Mahesa Tunggal dan Patih Megananda yang melihat Bahadur dan Kasmala yang terbang bersama penjara langitnya pun mengira bahwa semua itu adalah perbuatan pria mitra dan Padmasari, karena yang mereka tahu bahwa hanyalah dua pendekar itu yang bertarung melawan Bahadur serta Kasmala. Angkat mereka menjadi senopati sebagai hadiah dariku. Baik Gusti. Sini. Kenapa sepi? Kemana sang Prabu? Kita bertanya saja pada penjaga itu, Kakang. Kemana sang Prabu? Saya tidak tahu pasti, tetapi tadi pagi pergi dengan Gusti Patih Megananda dan beberapa pejabat Kedaton. Rupanya mereka sengaja meninggalkan kita dan menjebak kita
untuk berhadapan dengan Kasmala dan Bahadur. Licik.